Selamat bertemu kembali dengan saya, Goodman Siadari. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana caranya membuat lembar jawab di Google Formulir untuk dua paket soal, yaitu paket 1 dan paket 2. Caranya adalah 1, ya, soal file Word atau PDF dari paket 1 dan paket 2 silakan di-upload guru, baik di grup WhatsApp maupun di Google Classroom atau di media sosial lainnya. Jadi soal pertama-tama di-upload dulu ke grupnya murid. Yang kedua, murid memilih paket soal sesuai petunjuk dari guru. Jadi ada petunjuk atau daftar nama murid dengan paket soal yang akan dikerjakan itu disiapkan guru terlebih dahulu. Yang ketiga, murid akan mengisi lembar jawab di Google Form sesuai dengan nama dan paket soal yang ditentukan oleh guru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat Google Formulir untuk dua paket soal, paket 1 dan paket 2 hanya lembar jawab kosong. Oke, yang pertama ya, silakan masuk ke browser. Saya gunakan browser Chrome. Silakan login ke email yang aktif ya. Saya sudah aktif ini emailnya. Saya akan masuk ke Google Drive ya. Pilih Google Drive. Kita tunggu sebentar. Oke. Ya. Lalu pilih tanda plus atau baru pada pojok dekat pojok kiri atas ya. Klik ini. Lalu pilih Google Formulir, klik formulir kosong. Ya, ini formulir kosong ya yang akan kita rancang lembar jawaban untuk paket 1 dan paket 2 di mana soalnya telah di-upload di grup. Pada kesempatan ini saya akan memberikan lembar jawab untuk paket 1 5 soal, lembar untuk paket 2 juga 5 soal. Baiklah, yang pertama silakan di formulir judul. Ya. Diisi dulu. Pada bagian judul formulir ya, silakan diisi lembar jawab pilihan ganda. Materinya apa? Dalam hal ini saya berikan contoh ulangan materi peluang. Agar judul ini muncul di sini di pojok kanan atas, ini kiri atas. Ya, klik aja. Ya. Jadi judulnya sudah sama persis dengan ini ya, kiri atas. Lalu deskripsi formulir untuk menghindari ya murid bertanya karena kita atau guru keliru mengetik kunci jawaban, maka sebaiknya ditambahkan pada deskripsi formulir seperti ini ya. Saya tambahkan seperti ini, sudah saya ketik. Ya. Sebagai informasi, tidak ada soal yang dianulir dan pilihan ganda
dan pilihan ganda pada soal adalah A, B, C, D, E. Jika jawaban benar tidak ada pada pilihan A, B, C, D, E menurut Anda, maka pilihlah jawaban F. Ya, ini untuk menghindari murid bertanya kepada guru ketika murid tidak menemukan jawaban pada pilihan. Oke, yang pertama di sini ya, tanggal, lihat aja tanggal ulangan ya, lalu diwajibkan. Kemudian tanggal ulangan, lalu di sini tambah lagi daftar nama murid ya. Dalam hal ini saya buat daftar murid kelas 12 MIPA 2 misalnya ya. Oke, saya pilih yang drop down ya. Nah, di sini kita copy paste saja semua murid yang ada di kelas 10 MIPA 2 ya. Nah, di sini. Maka dari sini coba saya sudah siapkan file untuk daftar nama. Saya coba copy. Saya lihat di sini di D, saya sudah siapkan daftar nama. Ya. Saya coba ambil namanya dulu. Ya, saya copy. Ini ada nomor urutnya ya. Ada 27 murid, saya copy. Lalu saya masukkan di formulir. Ya, di sini paste saja, langsung di paste ya. 27 murid ini lebih satu ini di close. Ya, 27 selalu wajib. Jadi ini tadi tanggal sudah diisi wajib ya. Tanggal sudah wajib. Kemudian kalau sudah selesai, tambahkan lagi di sini penempatannya. Ini penempatannya seharusnya di bawah. Setelah tanggal sebaiknya ini dihapus saja dulu. Kita masuk di bawahnya saja, tambahkan. Di sini isi paket soal. Pilih paket soal ya. Lalu di sini buat aja dengan cara drop down aja ya. Ya. Paket 1 sini, paket 2 lalu wajib diisi ya. Oke, sekarang buat batasan di sini, tambahkan batasan. Kita akan membuat lembar jawab kosong untuk paket 1 dan paket 2. Nah, di sini lembar jawaban paket 1 ya. Lalu di deskripsinya sebaiknya ditambahkan juga ini ya. Saya sudah buatkan deskripsinya. Tempel ya. Lembar jawab paket 1, jawaban pilihan ganda ya.
Petunjuk pilih jawaban A, B, C, D is yang benar menurut Anda. Pilih F jika jawaban A, B, C, D, E salah semua. Soal terlampir ya telah diterima murid. Oke. Ini kemudian tanda plus di sini. Ya. Soal nomor 1. Bolehnya soal nomor 1. Lalu ini pilihan ganda, ya, sudah posisi pilihan ganda. Ya. Pilih pilihan ganda. Lalu karena ada pilihan sampai dengan F, menghindari murid bertanya karena tidak ada jawaban, maka opsinya sampai A, B, C, D, E, F. A, enter. B, enter. C, enter. D, enter. E, enter. F. Ini wajib diisi. Oke, ini akan kita setting dulu satu nomor ini menjadi quiz. Nah, jadi masuk ke setting. Setelan, ya. Batasi satu tangga jawaban ini, ya. Saya buat karena email saya menggunakan email domain sekolah, maka ini muncul. Maka agar hanya murid di SMA Katolik Santo Paulus yang bisa mengisi, maka ini saya centang. Berarti emailnya email khusus, ya, domain sekolah. Kemudian kalau sudah ini lalu masuk ke presentasi. Konfirmasi di sini, ya. Ya. Presentasinya terima kasih diinformasikan. Terima kasih Anda telah mengirim lembar jawaban. Lalu di bagian kuis, nah ini jangan lupa harus disetting dijadikan kuis. Nah, di sini harus dijadikan kuis. Ya. Kemudian ini abaikan kecuali kalau sekolah sudah terdaftar di Chromebook, bisa dicentang. Lalu tergantung Bapak Ibu apakah ingin memberikan informasi kepada murid setelah mereka mengerjakan soal dan mengirim jawaban, apakah murid akan diinformasikan jawaban yang benar? Boleh dicentang semua, dapat poin boleh. Jika Bapak Ibu ingin, ya, memberikan informasi setelah mereka mengerjakan atau mengirim jawaban, ya, pertanyaan tak terjawab mereka tahu, jawaban yang benar murid juga tahu, dan poin juga murid tahu. Jika Bapak Ibu tidak ingin menyampaikan informasi ini, silakan dihilangkan tanda centang. Lalu simpan. Jadi formulir ini sudah menjadi kuis, ya. Sudah menjadi kuis, maka kalau ini lembar jawaban, maka jangan lupa memberikan kunci jawaban. Nah, skornya pilih, ya, ketik 1. Terserah Bapak Ibu mau buat berapa, lebih dari 1, ini bilangan bulat, 2, 3. Ya, kalau mau mundurkan 1, ya. Kemudian dalam hal ini jawabannya saya samakan semua A. Nanti Bapak Ibu silakan mengedit sesuai dengan kunci jawaban agar cepat. Misalnya saya berikan A, selesai. Lalu banyak soal di lembar jawaban. Untuk mempermudah, di copy saja. Dalam hal ini saya akan buat 5 soal, ya. Maka saya copy sini, duplicate, langsung pilih nomor 2. Lalu copy lagi 3. Copy lagi 4. Copy lagi 5. Ya. Ini semua kunci jawabannya sama, yaitu
lalu diklik adalah A. Bagaimana jika ingin mengganti kunci jawaban? Saya berikan contoh satu saja. Misalnya saya ingin mengganti kunci jawaban nomor 4. Klik nomor 4, klik kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Lalu awalnya A akan mau diganti menjadi D, misalnya ini D, maka yang pertama ini dihilangkan, maka kunci jawaban terakhir sudah jadi D. Selesai. Ya. Jadi karena saya merancang untuk lembar jawab paket 1 ada 5 nomor, ini sudah selesai. Ya, tinggal edit kunci jawabannya Bapak Ibu. Ya, misalnya nomor 5, misalnya saya coba lagi nomor 5, ganti kunci jawabannya, misalnya klik kunci jawaban. Misalnya ini adalah Bapak Ibu, andaikan nomor 5 sudah diperiksa ternyata tidak ada kunci jawaban, terlanjur soal diberikan, maka buatlah kuncinya sebagai F. Jika Bapak Ibu terlanjur membuat soal dan tidak ada kunci jawabannya, nah ini dihilangkan. Ini F, selesai. Jadi lembar jawaban untuk paket 1 sudah selesai. Bagaimana untuk paket 2-nya? Copy saja Bapak Ibu. Ini ada, ini klik ya, duplicate bagian. Ya, ini paket 1 sudah. Nah, ini diganti menjadi paket 2. Ini paket 2 ya. Banyak soalnya mestinya sama ya, paket 1 dengan paket 2. Lalu tugas terakhir adalah mengedit kunci jawaban saya dari nomor 1. Ternyata nomor 1 ini kunci jawabannya adalah B ya. Ya. Lalu klik kunci jawaban. Kemudian klik kunci jawaban yang baru, misalnya D. Lalu hilangkan kunci jawaban yang lama. Yang terakhir simpan. Selesai. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu agar ketika murid mengerjakan soal, memilih nama, lalu murid mengerjakan paket 1, maka diharapkan murid mengisi lembar jawaban paket 1. Ketika murid mengisi paket 2, maka murid mengisi lembar jawaban paket 2. Caranya adalah di sini Bapak Ibu. Maka di pilihan ini, di pilihan paket 1 diklik ya, paket 1. Di sini ada titik 3, dipilih ya. Paket 1 pilih titik 3. Lalu buka bagian berdasarkan jawaban. Ya. Klik ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Kemudian pilih lagi tanda panah. Ya. Bagian paket 1 berarti lembar jawaban 1 ya. Lembar jawaban paket 1, maka pilihlah lembar jawaban paket 1. Nah, lembar jawaban paket 1 yang diklik. Kemudian untuk yang ini paket 2, pilih jawaban ya. Lembar jawaban paket 2. Kalau sudah selesai, kemudian lalu masuk ke lembar jawaban paket 1 di sini. Setelah bagian 2 ini diklik ya. Kirim formulir. Klik kirim formulir. Jadi setelah murid mengisi lembar jawaban paket 1, langsung jawabannya dikirim. Kemudian untuk paket 2 otomatis. Jadi yang milih paket 2 otomatis terkirim. Ya. Kalau sudah, jika ini sudah semua, kirim. Lalu
link diperpendek salin. Jadi link ini yang dikirim ke grup WA misalnya. Ya, misalnya dikirim ke grup WA ya. Nah, misalnya ke grup WA grup ya, misalnya dikirim ke sini. Lalu selesai. Ya. Oke. Jadi linknya sudah dikirim. Jadi pembuatan soal lembar jawaban sudah selesai. Oke, coba kita tes ya. Dites misalnya klik ini yang ada gambar mata. Ya. Lembar jawaban pilihan ganda ulangan materi peluang ya. Misalnya saya hari ini ya. Ya, saya isi tanggal hari ini tanggal 1 Maret saya isi. Kemudian namanya saya pilih misalnya nomor 1 Albert. Lalu paket 1 ya. Berikutnya, maka murid itu akan mengalih ke paket 1, lembar jawaban paket 1. Berikutnya, nah ini lembar jawab paket 1. Silakan diisi. Misalnya ya. Nah, diisi, wajib diisi semua. Oke. Sudah selesai, langsung kirim. Ya. Mau diklik boleh ya. Oke. Kemudian itu paket 1 ya.